Iman yang bisa memindahkan gunung di rumah kita, gitu ya. Dan iman, kita banyak bicara soal dari lagu-lagu dan seluruh bulan ini ya, kita akan ngomongin soal iman, khususnya itu juga di dalam keluarga. Tapi tentunya ini bukan saja bicara untuk yang khusus yang sudah berkeluarga ya, tapi pada umumnya ini juga buat kita semua. Ya, mereka yang mempersiapkan diri juga untuk berkeluarga pada saatnya nanti gitu ya. Tapi saya percaya pasti ada satu hal yang Tuhan bisa berikan sama kita lewat firman-firman yang akan diberikan. Minggu depan itu yang akan melayani kebetulan dari gereja PIC ya, Pillar in Christ. Itu satu gereja anak muda GPDI yang progresif sekali, yang berkembang sekali. Mereka datang ke sini, mereka melayani sore, ibadah sore ya, tapi siangnya kita itu akan dilayani oleh salah satu dari timnya mereka, namanya Sisil ya, mungkin kenal ya beberapa. Kalau yang suka nyanyi itu kenal, karena dia tuh penyanyi, dan dia itu juga anak dari, kalau nggak tahu deh, kalau saya sih kenal Mus Mujiono, itu tuh George Bensonnya Indonesia tuh, pemain gitar. Nah, harus main gitar harus tahu, kalau nggak dosa tuh kalau nggak tahu Mus Mujiono. Itu dia anaknya gitu, anaknya datang, dia pelatih vokal, dia bagus lah, dan dia punya message yang bagus juga. Dia punya keluarga dan suaminya itu saya kenal baik. Itu suaminya dia tuh anak rohani saya dari dulu, dari dia kecil ya sampai sekarang ya, puji Tuhan. Jadi banyak hal luar biasa di bulan ini. Iman yang memindahkan gunung di dalam rumah tangga. Nah, kalau saya bicara tentang keluarga, ya saya akan bicara tentang satu keluarga di dalam pernikahan. Jadi buat teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, sekali lagi ini satu hal yang tepat. Nah, karena begini, keluarga, saya selalu bilang begini, dalam sebuah pernikahan ya, ada sebuah keluarga yang terbentuk, itu merupakan satu institusi atau satu tempat atau satu wadah yang memang disediakan Tuhan untuk terus melatih karakter kita secara intensif. Jadi bukan saja dilatih ya, melatih biasa-biasa, tetapi secara intensif. Ya, intensif itu mungkin keras, ada kalanya keras, dan sering berulang-ulang, itu intensif tuh ya. Dan memang bukan berarti ketika kita masih single maka tidak ada pelatihan. Ada, saya tahu ya, teman-teman single ya, ada pelatihan-pelatihan yang Tuhan berikan. Ini pelatihan dalam tanda kutip ya, pelatihan hidup yang Tuhan berikan ya. Tapi memang ketika kita kemudian berkeluarga, kita berpasangan, tinggal di dalam satu rumah, maka ada sesuatu yang spesial. Karena biar bagaimanapun dua jadi satu itu jadi spesial ya. Yang tadinya berbeda, satu berbeda, satu tumbuh berbeda dengan value yang berbeda, kemudian disatukan, itu akan menjadi satu hal yang spesial. Dan satu pernikahan di dalam Tuhan, membentuk sebuah keluarga di dalam Tuhan, itu pastinya akan menjadi, tadi saya katakan, menjadi satu pelatihan, tempat kita dilatih secara intensif. Saya pernah bilang ya, di mana-mana pun kita bisa dilatih. Di dalam pekerjaan, saya tahu di dunia pekerjaan itu kita dilatih secara karakter ya, ketemu orang begini, ketemu bos begini, ketemu teman begini, ketemu keadaan begini. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak senang, kita bisa keluar. Ya, kita bisa keluar dari kantor itu. Enough is enough. Walaupun gajinya tinggi, saya keluar. Bisa. Pun juga di gereja mungkin, ketika kita lagi care, ketika kita lagi bergereja, kita dilatih secara karakter dengan teman-teman, dengan jemaat ya, dengan teman-teman sepelayanan, diajar oleh pendeta. Tapi one day kalau kita nggak suka ya, kalau kita rasa males deh saya dengerin dia begini, kita bisa keluar, bisa pindah gereja, nggak apa-apa, gampang aja ya. Tapi kalau soal keluarga, sudah disatukan sedemikian rupa, dilatih, masa mau ganti istri, ganti suami, kan nggak gitu ya. Firman Tuhan bilang nggak gitu cara mainnya, aturan mainnya. Nah, jadi satu keluarga itu adalah sesuatu yang spesial. Dan ketika ada satu pelatihan di dalam keluarga yang sudah terbentuk, maka itu yang seringkali kita namakan itu new season in life. Satu musim yang baru di dalam kehidupan.
Dan di dalam sebuah keluarga itu akan ada banyak musim-musim yang baru dan selalu akan ada musim-musim yang baru. Nah, bicara soal musim yang baru tentunya itu juga berkat yang baru, ya. Musim yang baru kan, kalau musim panas berkatnya, kalau di negara 4 musim tuh, musim panas berkatnya tuh matahari, ya. Kita bisa lihat pohon-pohon bertumbuh, ya. Di musim dingin berkatnya salju, ya, kita bisa lihat putih-putih. Musim semi ada lagi tuh bunga-bunga yang mulai menguning gitu ya. Lalu kemudian kalau musim apa lagi? Satu lagi apa sih? Musim gugur, ya. Musim gugur pohon-pohon rontok itu bagus. Jadi masing-masing itu bagi saya setiap musim, walaupun itu musim lembah ataupun musim bukit, itu selalu ada berkatnya. Ya, ada sesuatu yang baik, new season ya di dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah keluarga. Ada berkat yang baru, tentunya ada experience yang baru. Ada pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, contohnya orang yang menikah, sebentar ya, aduh nyangkut. Orang yang menikah, mungkin baru awal menikah di tahun pertama, ya, itu biasanya kan ada apa tuh? Pencocokan karakter. Di sini kan ada pasangan-pasangan baru yang menikah ya. Ada pencocokan karakter ya. Atau mungkin udah 15 tahun nggak cocok-cocok, ada juga gitu ya. Selalu berusaha gitu ya. Saya 15 tahun nih, Oktober nanti 16 tahun. Itu selalu ada hal-hal yang pencocokan karakter. Tapi baru pertama menikah, nah itu bagi saya satu musim yang baru, contoh musim yang baru. Lalu kemudian mungkin punya anak, ya tadi tuh anak-anak banyak tuh. Itu new season lagi tuh, musim yang baru lagi. Ya, lalu kemudian mungkin cara mendidik ya berbeda dan lain sebagainya. Satu musim yang baru. Kemudian mungkin ketika itu pekerjaan jadi berganti. Mungkin yang istri yang tadinya wanita karir ya, tapi kemudian ketika menikah akhirnya berembuk, akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Satu musim yang baru lagi ya, atau sebaliknya, atau pekerjaan yang diganti, bagaimana yang tadinya masing-masing bekerja, satu di luar kota, satu di mana, tapi kemudian berembuk, akhirnya menjadi pindah pekerjaan, buka pekerjaan yang baru, bisnis bersama suami istri. Bisa banyak kali terjadi ya di dalam sebuah keluarga, dan itu merupakan satu musim-musim yang baru, season-season yang baru. Dan tentunya semua itu tadi, every season, ya semua musim di dalam Tuhan, seharusnya itu membawa kita kepada pengenalan Tuhan dengan lebih baik lagi. Segala musim di dalam ketika kita berkeluarga, itu ya, ketika kita menikah, yang tadi ada musim-musim yang baru itu tidak terjadi hanya begitu aja. Tapi setiap musim itu harus lewat dengan kita punya pengertian, pengenalan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Karena itu kan merupakan satu proses. Proses karakter, ya ketika kita memutuskan sesuatu, itu semua adalah proses. Dan harusnya itu membawa kita kepada pengenalan kepada Tuhan yang lebih baik. Nah, semakin kita dewasa, atau bahasa enggak resminya, makin tua, makin tua, maka kehidupan itu semakin rumit. Benar gak? Di sini kan udah pada tua nih. Lu aja kali gitu. Dalam hati saudara, lu aja kali. Ya. Tapi semakin kita dewasa pasti kan berbeda dengan waktu kita masih SMP, kita masih SMA. Ya. Bahkan waktu kita masih single, itu akan semakin rumit. Dan akan semakin banyak pilihan-pilihan di waktu dibandingkan dengan waktu kita masih muda. Saya sampai sekarang tuh masih simpen, karena saya orangnya tuh suka ini ya, mengenang-mengenang gitu ya. Walaupun kata Alkitab tuh jangan lihat masa lalu ya. Tapi saya suka aja gitu, saya suka simpen foto yang lama ya, suka. Jadi sampai sekarang saya kalau lagi bengong atau kalau saya lagi pulang ke Jakarta gitu ya, saya selalu buka itu. Dulu kan masih pakai foto itu ya, foto yang kadang-kadang fotonya 24 kali, yang jadi cuma 1, 23-nya kebakar gitu. Dulu ya zaman itu. Nah, saya suka simpen foto-foto itu tuh. Walaupun gak jelas, blur sana, blur sini, tapi
enak banget gitu, saya suka lihat, kadang-kadang lihat foto waktu masih kurus, masih naik gunung gitu ya, kayaknya wah kuat juga, saya angkat carrier itu berat banget ya, bisa sampai 20-30 kilo. Saya pernah naik gunung itu gendong orang, karena dia sakit ya di tengah jalan, akhirnya saya harus turun, tapi semua gak ada yang mau, akhirnya saya yang gendong, saya turun, itu saya wah kuat juga dulu ya. Kalau sekarang jangankan ini ya, gendong Santi yang kurus saya udah lemes juga gitu. Jadi ada banyak ya, dan suka lihat gitu, kayaknya enak banget dulu waktu masih SMA, pakai baju SMA, saya pernah punya foto lagi main biliar gitu waktu zaman SMA, kayak seru banget dulu. Tapi memang semakin kita dewasa ya semakin kita bertumbuh, itu akan ada banyak kerumitan atau akan ada banyak kesibukan hidup yang baru. Saya bicara dalam hal keluarga. Ketika kita berkeluarga akan ada hal-hal yang baru, sehingga ya di antara kerumitan banyaknya pilihan-pilihan, kita harus punya kemampuan untuk memilah mana yang layak diperjuangkan, atau mana yang worth we fight for gitu. Apa yang layak kita perjuangkan dan kita menaruh effort kita menaruh segenap kekuatan pikiran kita itu di sana. Karena waktu dulu ya mungkin kita belum banyak pikiran ya, kita bisa berjuang dengan hal-hal yang nggak penting-penting amat gitu ya. Ya apalah ya pokoknya nggak penting-penting mau gitu, kayak bisa berjuang mati-matian gitu. Tapi semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, apalagi masuk ke dalam sebuah keluarga, bukankah ada banyak hal-hal yang jauh lebih penting daripada yang gak penting tadi gitu. Sehingga kita harus mampu punya kemampuan untuk memilah mana yang saya bisa kasih effort saya. Kita taruh perjuangan kita, mana yang layak diperjuangkan, mana yang kita cuekin aja. Itu istilah sekarang, kalau masalah besar itu dikecilin. Kalau masalah kecil, udahlah dilupain aja. Itu supaya hidup kita jadi lebih simpel dan kita gak kehabisan tenaga. Karena akan ada banyak hal-hal nih yang baru, new season. Tapi untuk itu kita harus mampu. Dan bicara soal faith that moves mountain in our home, iman yang memindahkan gunung dari rumah kita ya ke rumah tetangga, enggak ya. Kan gunung itu kesannya masalah gitu ya. Jangan ke saya, ke tetangga ya. Enggak ya, kita harus jadi berkat buat tetangga ya. Nah, iman yang memindahkan gunung itu ya, itu adalah bicara soal suatu hal yang mana yang harus kita bisa perjuangkan ya. Karena bicara soal home itu bukan tempatnya, tapi soal suasananya. Soal atmosfernya. Karena begini, semewah apapun rumah kita, kalau suasananya nggak enak, itu maka kita belum tentu kita bisa bahagia. Sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau bicara soal rumah yang gedung ini, ya 4 persegi itu, ya tembok kanan, tembok kiri, atas, bawah, bukan itu. Ya, tapi bicara soal home itu bicara soal satu suasana. Ada banyak orang yang sederhana, tapi itu full sukacita di dalamnya, ya. Tapi ada banyak juga orang yang rumahnya gede banget gitu ya, tapi nggak ada sukacita di dalamnya, berantakan, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Baru-baru ini kan kita lihat tuh pendeta di Sidoarjo tuh, tahu ya? Yang lagi viral, aduh saya malu banget tuh. Karena orang jadi pada nanyain gitu, kenal gak dikenal. Jangan-jangan lu lagi. Itu teman saya tuh yang, karena orang Jakarta itu kalau dengar Sidoarjo, pendeta ingetnya saya gitu. Jadi begitu viral tuh, ya pendeta pukul istri, ya KDRT semua telepon saya, itu lu bukan, bukan. Aduh, ya. Nah itu kan kita lihat rumahnya kan gede banget tuh ya. Rumahnya gede, tingkat gitu. Tapi ternyata ya bukan soal rumahnya, tapi suasananya. Nah, bicara soal suasana,
saya seorang hamba Tuhan ya, seorang pendeta yang kalau kemana-mana kebanyakan itu menasehati ya, ngobrol, kasih pendapat, dan kadang-kadang harus jaga image gitu ya untuk beberapa. Tapi untungnya sih kalau di sini sih bebas-bebas aja, saya seneng gitu ya, karena family ya, asal family. Tapi ada beberapa tempat yang saya tuh jaga image bener-bener gitu ya, karena sebetulnya karena belum terlalu deket gitu. Saya kalau udah deket bebas aja. Nah, biasa begitu ya, menasehati dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah ya, saya itu nggak jadi pendeta lagi, jadi suami yang fun, apa adanya, yang selalu berusaha untuk bikin suasana rumah itu jadi ketawa, jadi bercanda ya. Nah, di dalam sebuah keluarga ya, itu akan banyak ujian-ujian, akan ada banyak sesuatu yang terjadi. Tadi namanya season-season yang baru itu, yang kita butuh supaya bisa keluar dari situ dan tidak terjebak dalam satu keluarga yang yang banyak masalah dan kemudian jadi kehilangan tawar hati di dalamnya, kehilangan cinta, kehilangan kasih. Kita butuh yang namanya iman. Nah, inilah kenapa di dalam sebuah keluarga, iman dan keluarga itu nggak bisa dipisahkan, ya. Semakin lama dan dewasa keluarga kita, di sini siapa yang paling lama ya? Ada yang di atas 15 tahun? Oh, Christine. Oh, lebih. Oh, iya. 16. Keluarga, enggak. Siapa? Yesita. Oh ya, Yesita. Berapa? 20? Ya. Yang paling awal, kalau yang paling bawah berapa bulan? Rosa berapa bulan? 3, 4? Ya, beragam ya. Nah, semakin lama dan semakin dewasa keluarga kita, itu harus berbanding lurus dengan kedewasaan iman. Kalau bicara soal iman. Jadi jangan sampai kita semakin maju, tapi iman kita ketinggalan di belakang. Itu berbahaya loh. Kenapa ada banyak keluarga-keluarga yang makin lama bukan makin happy, tapi malah makin kehilangan kasih. Jadi tawar, dulu saya gak begini nih, tapi kok makin lama makin gak enak. Karena dia harus berjalan bersamaan, semakin lama semakin dewasa. Keluarga kita itu harus berbanding lurus dengan juga kedewasaan iman. Di dalam sebuah keluarga, kedewasaan iman istri, kedewasaan iman suami, kalau anak jadi tumbuh besar harus dibarengi juga kedewasaan iman anak-anak. Nah, maksudnya adalah cara kita mengatasi masalah-masalah dalam keluarga. Needs faith, butuh banget iman. Cara kita bereaksi terhadap kejadian yang tak terduga di dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, itu butuh iman. Nggak bisa asal dengan pengalaman, oh enggak kok kata dia keluarga ini begini. Kita butuh iman, nanti kita akan sampai ke sana. Ya, cara mengatasi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Pasti banyak kan, ya salah, istri kita salah, nabrakin mobil mungkin, kita salah, ngotorin apalah gitu. Banyak kesalahan-kesalahan dari ringan sampai berat. Nah, itu untuk mengatasinya, itu butuh iman. Nah, bicara soal iman, apakah iman itu harus besar? Mungkin beberapa orang punya iman yang besar, gak apa-apa. Pendeta-pendeta mungkin yang pejuang-pejuang iman, punya iman yang besar, lalu kemudian kita membandingkan sehingga kita, saya gak punya iman sebesar dia. Tapi bukankah yang Tuhan minta itu hanya sebesar biji sesawi? Itu yang Tuhan minta. Biji sesawi itu adalah biji yang paling terkecil dari segala yang ada. Dan kalau hanya sebesar itu yang Tuhan minta, maka saya yakin kita pun dapat melakukannya. Gak ada yang, gak mungkin, karena begini, Tuhan itu tidak akan meminta apa yang kita gak punya.
Jadi kalau Tuhan bilang, kamu kan punya iman sebesar biji sesawi. Artinya kita punya. Dan di dalam setiap keluarga, saya bicara soal keluarga, harus punya iman minimal sebesar biji sesawi. Masa itu gak ada? Itu bukan satu iman yang besar. Tapi itu adalah satu iman yang utuh. Bukan iman yang besar, tapi walaupun kecil dia utuh. Itu biji sesawi. Dia utuh whole, satu bagian. Jadi mungkin itu kecil, tapi kita percaya sepenuhnya. Dan itulah yang akan membawa kita dalam perjalanan iman semakin lama semakin besar. Dari yang kecil dulu. Kita percaya akan ada sesuatu yang besar, kita percaya, yang penting utuh, percaya. Matius 17 ayat 20 bilang begini. Ya, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bayangkan kalau dalam sebuah keluarga ada iman sebesar biji sesawi aja. Yang kecil itu tadi, tapi ada. Firman Tuhan bilang, ada gunung yang besar. Gunung tadi itu kan macam-macam, pilihan-pilihan, ya, kesalahan-kesalahan, problema-problema kehidupan, keuangan mungkin ada suami atau istri yang bersalah, bahkan mungkin jatuh, mungkin berantakan, mungkin itu seperti ada gunung yang mungkin ada yang sakit, ya. Firman Tuhan bilang, kalau punya iman sebesar biji sesawi aja, dia bisa pindah tuh. Maka engkau bisa memindahkan gunung itu. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Teman-teman, ya, kita butuh iman dalam sebuah keluarga. Apa sih iman itu? Iman itu apa sih? Firman Tuhan kan bilang, ya, Ibrani 11 ayat 1. Ini banyak orang yang baca tapi kadang-kadang gak terlalu ngerti. Ini apa? Coba deh. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Oh, komputernya mati ya? Iya. Dari tadi komputernya tuh mati-mati ininya ya. Udah soak kali itu, Bu, akinya. Ada akinya nih. Teman-teman kalau ada yang punya komputer nganggur, sumbangin yuk ke ini. Kesian mereka tuh. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata kuncinya dari ini adalah yang pertama, ada dua kata kunci. Harapan sama tidak kita lihat, itu kata kuncinya. Ada banyak orang yang nggak terlalu mudeng dengan ayat ini. Iman itu apa? Yang pertama kata kuncinya itu harapkan. Nah, tentunya ada waktu, itu harapan-harapan. Ada waktunya dalam sebuah keluarga, ada waktunya nanti. Rasanya seperti gak ada harapan lagi. Seperti kayak, ini berdasarkan orang-orang yang juga sering konseling sama kita, ya, ngobrol sama kita, ya. Dan saya dengar juga dari pengalaman-pengalaman orang lain. Biasanya ada rasa cinta yang sudah hilang. Ada. Sepertinya gak ada harapan lagi. Kok udah tawar saya sama dia. Lalu kemudian kadang-kadang itu bisa timbul anak yang gak bisa diatur. Ya. Kemudian banyak hal. Suami yang gak bisa jadi baik. Istri yang gak bisa berubah. Ada banyak hal-hal yang sepertinya gak ada harapan lagi deh. Udah capek deh. Udah males deh. Akhirnya kita biarin aja. Gak selesai. Gak ada harapan lagi. Sudah selesai semuanya. Tinggal tunggu waktunya. Mungkin akan bubarlah kita. Di waktu Tuhan yang terbaik. Kita akan bubar pada akhirnya.
Ada banyak harapan-harapan atau anak kita kayaknya udah gak ada, kita hands up, angkat tangan. Ada waktunya nanti di dalam sebuah keluarga itu sepertinya gak ada harapan. Tapi ketika kita punya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap sesuatu. Nah ini yang membedakan kita sama orang dunia. Kenapa orang dunia itu bisa putus harap sampai mereka bisa habisi hidup mereka sendiri. Karena mereka rasa buntu. Orang itu kalau ketemu jalan buntu itu frustrasi. Benar? Frustrasi. Bingung. Tapi ketika kita memelihara iman, dia itu menjadi satu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sehingga dengan kata lain, ketika ada iman, maka kita akan selalu punya harapan dan gak pernah akan putus harap. Itu loh artinya. Ketika kita punya iman yang dibangkitkan terus, itulah kenapa gunanya iman itu ada di dalam sebuah keluarga. Karena itulah akan membangkitkan kita di saat kita itu sepertinya gak ada lagi harapan. Dan sangat bahaya saudara, kalau kita itu putus harap. Kita akan jadi lesu, itu orang putus harap itu seperti pohon yang akarnya dipotong. Gak kelihatan memang, ya. Tapi lambat laun akan bunganya hilang, ya. Daunnya mulai menguning, batangnya mulai kering, akhirnya mati. Orang yang kehilangan harap itu seperti itu. Mungkin gak kelihatan sekarang, tapi 5 tahun kemudian, 2 tahun kemudian akan ada muncul banyak hal-hal, penyakit-penyakit dalam hidup. Kan dia kehilangan harapan. Sangat bahaya kalau kita putus harap. Nah yang kedua tadi ya, iman itu tadi. Dan bukti dari segala, nah kata kuncinya adalah tidak kita lihat. Atau belum kita lihat. Ya, sesuatu yang belum terjadi. Bukankah itu ada di dalam keluarga? Dan ada banyak orang ya yang susah hidupnya karena overthinking dengan keadaan di masa depan yang belum kelihatan. Benar gak? Apalagi dalam sebuah keluarga tuh. Overthinking, gimana anak kita Pak? Nanti sekolahnya gimana? Kira-kira kita bisa gak ya sekolahin? Bisa gak ya kira-kira dia sekolah sampai sekolah Alkitab? Sekolah SMP, SMA gitu. Mampu gak kita? Atau macam-macam. Ada banyak sesuatu yang belum terjadi, tapi orang itu jadi susah hidupnya karena overthinking. Dengan keadaan masa depan, bisa enggak, cukup enggak, mungkin enggak, bertahan enggak. Ya. Ada orang yang punya uang banyak, dan banyak orang yang apa ya, katanya crazy rich, super rich itu, dia itu kalau kita lihat hidupnya gak santai. Mati-matian kerja. Kenapa? Karena takut gak cukup. Jadi ini bukan soal uang, tapi soal cara berpikir. Soal overthinking kadang-kadang. Wah cukup gak nih? Sehingga kita gak santai hidupnya. Sedangkan firman Tuhan bilang, kalau kita terlalu busy hidup kita, ya sibuk hati kita, pikiran kita tuh sibuk, kita gak bisa dengar suara Tuhan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada waktunya kita mesti tenang. Jangan terlalu sibuk. Firman Tuhan bilang, ya, jangan susah payah karena Tuhan memberikan pada waktu kita tidur. Itu kaum rebahan bisa berkata amin. Tim rebahan gitu ya. Nah, ada banyak orang yang takut, overthinking. Di saat itulah penangkalnya, obatnya itu iman. Karena kalau kita punya iman, dia itu akan menjadi bukti dari yang kita belum lihat. Oh gak apa-apa kok, saya punya iman. Walaupun penghasilan saya belum cukup, tapi saya percaya pada waktunya Tuhan sediakan buat anak saya. Walaupun mungkin kita masih gini-gini aja nih, Mam, Pa, tapi pada waktunya nanti Tuhan akan kasih kita rumah.
Pada waktu yang nanti Tuhan akan kasih kita kendaraan. Sehingga kita nggak terlalu pusing mikirin itu. Kita akan santai kerjanya. Di saat kita tenang, di situ Tuhan akan ngomong sama kita. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang jangan kita lakukan. Apa yang boleh kita lakukan. Dan itulah namanya iman. Kenapa dalam sebuah rumah tangga, we need faith. Kita butuh iman. Karena ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sebagai sebuah keluarga kita berharap anak kita besar, tumbuh menjadi anak yang baik, atau pekerjaan kita jadi lebih baik, ya rumah tangga kita jadi lebih baik. Dan belum kelihatan sih, tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Kita butuh iman. Karena tanpa iman, kita akan hidup dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran. Dan inilah yang menjadi penyebab terbesar pertengkaran di dalam rumah tangga. Ketakutan dan kekhawatiran. Takut selingkuh lah, padahal enggak gitu ya. Lagi kerja baik-baik, ditelepon, kamu lagi sama siapa? Video call, begini-gini. Wah, kacau. Ya, harus begini, harus begini. Ini ketakutan aja, diselimuti. Kekhawatiran, cukup nggak Pak? Nanti gimana ini, gimana ini. Dan itu yang banyak menyebabkan pertengkaran di dalam sebuah keluarga. Tapi once kita punya yang namanya faith, istri kita bertumbuh dalam iman. Kita bertumbuh dalam iman. Anak-anak kita beranjak besar, bertumbuh dalam iman. Satu keluarga punya iman, itu hidup enak. Rumah itu akan berasa seperti mall. Kok mall sih? Orang Indonesia kalau liburan ke mall ya. Rumah itu jadi santai, jadi tenang, jadi enak. Orang masuk ke rumah itu, nih rumah enak ya, ada sukacita. Ya. Ini rumah ada nyawanya. Gitu. Ini rumah enak ya. Karena ada iman, ada orang-orang beriman di dalamnya. Itu gunanya iman. Nah yang terakhir, iman dalam sebuah keluarga itu penting banget ya. Bagaimana cara menambah takaran iman? Bagaimana sih caranya ya menambah takaran iman kita? Klasik lah. Roma 10 ayat 17. Coba. Jadi iman itu datangnya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Simple ya ternyata. Udah ribet banget gitu ya dari awal. Terakhirnya ternyata cuma suruh baca Alkitab. Tapi itulah menumbuhkan imanmu. Menumbuhkan iman kita. Itulah kenapa waktu itu Santi buat ya, saya buat baca Alkitab. Masih diikutin gak tuh? Ada satu care yang terus menerus ya selalu lapor ke kita, kami sudah baca dan gitu. Ya, sudah. Karena itu begitu penting. Karena itu tanpa kita sadar atau dengan kita sadar, itu menumbuhkan iman kita. Dan iman itu kita perlu di dalam keluarga kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, teman-teman, silakanlah kita punya hobi mungkin keseharian nonton YouTube, ya YouTube yang sesuai hobi kita, ya lihat-lihat. Saya hari-hari ini di beranda YouTube saya itu lagi banyak reptil. Saya tuh aneh-aneh nih gitu. Kadang-kadang muncul kayaknya mau piara reptil nih gitu. Santi telepon gitu. Enggak ya. Gitu. Padahal baru nanya gitu ya. Ini kandang iguana kayak gimana. Tapi sudah beli satu. Ya, oke. Bolehlah nonton YouTube sesuai hobi kita. Kita scroll TikTok sesuai hobi kita ya. Apa yang kita suka, IG, Facebook lah, apa Netflix lah kita nonton. Dan mungkin bagi saudara itu penting. Tapi jangan lupa ya. Kalau misalnya kita nggak bisa baca, nggak betah gitu ya baca Alkitab. Paling nggak kan dari tadi itu yang saya bilang YouTube, TikTok, IG, FB, Netflix, itu ada firman Tuhan juga. Tinggal kita ubah sedikit aja channelnya. Habis cari-cari iguana gitu ya, langsung oh ini ada firman Tuhan ini nih gitu. Daripada sama sekali nggak pernah baca, mulai scroll sosmedmu dengan firman, cari Tuhan,
sesuatu yang berguna. Paling enggak itu menimbulkan iman kita. Mulai aja dari situ dulu. Kalau memang kita nggak pernah baca. Mulai aja dari situ, lihat-lihat, kan toh udah di tangan kita juga. Di saat kita juga lagi lihat-lihat scroll apa gitu. Cari aja firman 1 menit aja dulu. Nggak usah muluk-muluk. Nanti setelah kita dapatkan ya, akan ada sesuatu. Ya, mungkin saya kasih pilihan-pilihan, sedikit pilihan YouTube atau podcast rohani yang menurut saya oke banget. Relate banget sama kita. Itu salah satunya itu Billy Coffee Table. Billy Lantang, gitu coba. Mungkin bisa dicatat apa di mana. Tapi jadi saya jadi promo ini ya. Tapi itu bagus ya. Billy Coffee Table itu banyak dicerita, bahasanya juga mudah dimengerti. Atau Anugerah Ministry, itu juga oke ya. Podcast-podcast itu ya sambil aja lewat-lewat. Atau tentunya GPD Elohim punya. Itu juga jempol punya tuh ya. Yang penting ada. Tujuannya apa? Supaya imanmu itu bertumbuh. Karena iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nanti setelah itu kita bisa tingkatkan level kita. Mungkin kita jadi baca Alkitab beneran. Jadi dari 1 pasal ke 2 pasal. Dari 2 pasal ke 3 pasal. Sampai akhirnya kita jadi cinta sama Tuhan. Cinta sama firman. Di saat yang bersamaan kita cinta firman, kita cinta Tuhan, iman kita bertumbuh. Dan lihatlah, sikapmu akan berubah. Cara kamu berpikir akan berubah. Sikap hatimu akan berubah. Dan keluargamu akan berubah. Hanya dari hal yang simpel. Iman yang bisa memindahkan gunung. Amin. Saya nggak panjangkan firman Tuhan. Yuk, bangkit berdiri.